Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dokter Made Hipnotis. Kali ini kita berbicara soal kejahatan yang disebabkan karena seseorang menghipnotis korbannya. Jadi teman-teman, sering sekali ya di media sosial kita melihat, mendengar seseorang mengalami kerugian baik materi maupun materi karena kejahatan hipnotis. Biasanya ini pelaku yang melakukan kejahatan hipnosis itu melihat korbannya dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut, ataupun dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena ketika seseorang dalam keadaan bingung, takut, sedih, itu gelombang pikirannya itu ada di alfa atau theta, sehingga si pelaku mudah banget untuk melakukan tindakan kejahatan ketika seseorang memiliki perasaan seperti bingung, takut, dan sedih. Apalagi si pelaku selalu mencari korbannya sendiri, entah dia mungkin lagi jaga di toko sendirian, atau jaga di counter bank sendirian, atau lagi di terminal, lagi perjalanan mudik sendirian. Kenapa pelaku selalu mencari orang yang sendirian? Karena ketika dia berdua, maka ada orang yang memperhatikan dan mungkin mengetahui bahwa temannya lagi jadi korban hipnosis. Sehingga biasanya pelaku hipnosis selalu mencari korbannya dalam keadaan sendiri. Kemudian, kalau dari korbannya selalu adalah orang baik. Karena apa? Korban hipnosis itu biasanya orang yang menjadi korban selalu berpikiran bahwa orang lain itu selalu baik. Sehingga kewaspadaannya terhadap lingkungan menjadi lebih rendah daripada kalau kita menaruh kecurigaan terutama kepada orang baru. Nah, teman-teman, kejahatan hipnosis itu biasanya tidak langsung terjadi tiba-tiba. Si pelaku biasanya melakukan pendekatan dengan melakukan obrolan, mungkin sekitar 10 menit. Ketika dia tahu bahwa si pelaku mulai percaya pada korban, artinya korban ini mulai gampang untuk diajak komunikasi dan kepercayaan korban terhadap pelaku mulai terjadi. Nah, disitulah si pelaku mulai melakukan aksinya. Jadi teman-teman, tipsnya dari dokter agar teman-teman bisa terhindar dari kejahatan hipnosis, usahakan ketika teman-teman berada di tempat asing, misalnya di terminal, di bandara, ataupun di tempat-tempat yang kayak mall, yang biasanya terjadi aksi-aksi seperti itu, usahakan berdua. Ketika Anda jaga toko, berdua. Ketika Anda jaga di tempat-tempat yang berbau uang, usahakan berdua. Karena pelaku kejahatan takut banget ketika dia diamati oleh orang lain. Yang kedua, kita tetap menaruh rasa curiga, mawas diri ketika kita bertemu dengan orang baru. Karena apa? Karena ketika kita mawas diri atau curiga, maka kita mengaktifkan pikiran sadar kita. Pikiran sadar inilah yang mencegah sugesti berbau hipnotis itu bisa masuk ke dalam pikiran kita yang paling dalam. Ketiga, ketika kita ada di keramaian dan kita harus sendiri karena kita tidak punya teman, ketika kita ketemu orang baru, kita harus sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain supaya fokus kita tidak pada pembicaraan dengan orang baru tersebut. Misalnya kita sibuk dengan membaca buku supaya fokus kita di buku, bukan di pembicaraan dengan orang baru tersebut. Kemudian kita sibuk main game, ya. Atau yang ketiga, kita biasanya mendengar lagu-lagu. Sehingga fokus kita tidak lagi di pembicaraan dengan orang baru itu,
yang membuat orang baru itu tidak bisa menghipnotis kita. Oke, teman-teman, tipsnya ada 3 ya. Pertama, jangan sendirian, usahakan berdua. Kemudian tetap curiga ketika kita ketemu orang baru, mawas diri, dan itu akan mengaktifkan pikiran sadar kita menghindari sugesti dari seseorang. Yang ketiga, kita aktif dengan kegiatan diri kita sendiri supaya kita tidak fokus dengan pembicaraan orang baru tersebut. Bisa main game, bisa baca buku, atau dengarkan musik. Oke teman-teman, tetap semangat.